Kencan berawal dengan lancar, dan kami menghabiskan sore yang menyenangkan bersama. Kami tiba kembali di rumah orang tuaku, dan aku pun menawarkan memasak makan malam. Sebelum membuat penawaran semacam itu, seharusnya aku sudah menimbang dulu kemampuanku memasak, atau tepatnya ketidakmampuanku. Kalau saja aku menyempatkan menoleh kembali ke rekam jejakku yang menyedihkan, barangkali tidak akan terjadi ara-ara. Daftar kegagalanku di bidang kuliner cukup panjang misalnya. Insiden saus barbeque. Aku berusia 13 tahun saat itu, dan menuangkan satu wadah takaran penuh gula, bukan seperempat. Ibuku, yang segera mengetahui kesalahan tersebut, menambahkan bahan-bahan lain untuk menyeimbangkan rasa. Pada akhirnya, kami menghasilkan cukup banyak saus barbeque untuk disimpan seumur hidup. Sebab itulah, aku pernah berikrar tidak akan menyentuh kegiatan apapun yang berhubungan dengan masak-memasak. Masuk akal. Semua pengalaman memasakku hasilnya sama kacau. Jadi, tidak ada juga yang mau mempercayakanku memasak makanan mereka. Namun, bertahun-tahun kemudian, larut dalam cinta, permusuhanku dengan dunia kuliner lumer. Memasak makanan enak sama dengan memenangkan hati seorang pria. Dan disitulah aku, di tempat mistis bernama dapur, menyiapkan roti isi ayam untuk pasangan kencanku. Terkejut, aku mendapati ayam matang jauh lebih cepat daripada yang kukira. Kutaruh ayam di antara roti, lalu kutambahkan daun selada, saus mayo, dan tomat. Voila, siap disantap. Setelah beberapa gigitan, kami tersadar ayamnya terasa aneh dan alot. Pacarku merasa daging ayam itu kelihatan masih mentah. Apakah kau memasaknya hingga matang? Tanyanya sambil menatap potongan ayam dengan curiga. Tentu saja sudah. Sudah, kan? Dagingnya memang nampak sedikit berkilau. Kutunjukkan roti kami kepada Mom. Matanya seakan melompat keluar. Tidak kau makan kan? Serunya. Kata-kata Mom selanjutnya terdengar seperti campuran pertanyaan dan tidak percaya. Tetapi yang pasti, dia merasa ngeri. Mom segera menelepon apotek terdekat. Pegawai yang mengangkat menekankan betapa pentingnya untuk langsung memuntahkan ayam mentah agar kami tidak terjangkit bakteri salmonella. Dia juga bersikukuh kami harus meminum obat sirup ipecach. Setelah Mom kembali dengan obat penawar yang diresepkan itu, aku dan kencanku yang sedang beruntung minum masing-masing satu takaran obat. Bagi kalian yang tidak tahu efek ipecach, dapat kukatakan bahwa pembakaran internal langsung terjadi setelah obat itu diminum. Bagaikan korek api bertemu dengan bensin, begitulah ipecach menyapa perut malang orang yang meminumnya tanpa memberi jeda. Aku berlari ke kamar mandi, satu-satunya kamar mandi di rumah, dan bertemu dengan pintu tertutup. Masih sempat kuketuk panik pintu itu satu kali, sebelum akhirnya menerabas masuk dan menemukan adik perempuanku, si anak 10 tahun, sedang asyik membaca koran. Melihat wajahku yang kepayahan dan tanganku yang membekap mulut keras-keras, kekesalannya seketika berubah menjadi rasa panik. Memegang korannya, adikku lantas melarikan diri dan lolos beberapa detik sebelum semuanya terjadi. Dan terjadi lagi, dan lagi. Setelah tenang sesaat, aku mencari-cari tamu makan malamku yang bernasib malang. Dia kutemukan di luar rumah, di belakang pohon ceri liar dan tanaman violet ungu. Sama-sama menderita akibat ipecach. Percaya tidak percaya, aku kemudian mencoba memasak lagi. Yang lebih mengejutkan, korbanku bersedia mencobanya. Dengan mata berkaca-kaca, pacarku tersenyum lebar setelah beberapa kali menyuap bistik peppercorn. Sampai akhirnya, lapisan tepung roti peppercorn setebal 1/4 inci memenuhi indranya. Setelah itu, dengan murah hati, dia menelan saus spaghetti dengan kekentalan menyerupai adukan semen. Aku saja masih ingat bagaimana sendok kayuku berdiri tegak di dalam wadah saus. Dengan berjalannya waktu, aku mulai menikmati memasak. Mungkin rasa tertantang memancing ketertarikanku. Lalu, keajaiban besar mulai terjadi. Hasil akhir percobaanku membaik hingga akhirnya aku mulai menuai pujian. Tidak ada lagi yang berpura-pura sedang tidak berselera.
Namun, lepas dari keberhasilan apapun, selama beberapa waktu, selalu muncul pertanyaan khusus setiap kali masakan berbahan ayam muncul di atas meja makan. Sudah matang kan? Dia akan bertanya, sambil dengan khawatir memperhatikan bagian tengah daging. Kemauannya untuk mencoba segigit saja, daging unggas itu sudah menunjukkan betapa baik hatinya. Juga sifatnya yang berani. Jiwa pemberani itu yang lantas menjadi suamiku, pada akhirnya berhenti mempertanyakan keamanan masakan ayamku. Akan tetapi, kenangan akan kencan tersebut, dan beberapa kencan makan malam setelahnya ketika dia dengan gagah mencoba masakanku yang bisa saja mengancam nyawanya, memberiku suatu kesimpulan. Dalam pengalamanku, jalan menuju hati seorang pria bukanlah melalui perutnya. Jalan menuju perut seorang pria adalah melalui hatinya. Terima kasih telah menonton. Jika kalian menikmati cerita ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Ingatlah, cinta berarti bertingkah konyol bersama-sama. Sampai jumpa di video berikutnya.